Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Putri Widya dari kelas 1A jurusan Ilmu Komunikasi Humas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS Bahasa Arab saya. Saya akan menganalisis pola kalimat dan juga arti tiap kata dari paragraf yang menjadi bagian saya tentang wasiyatul Luqmana ibnihi atau wasiat Luqman kepada anaknya. Adapun kalimatnya seperti ini. Qala Luqmanu al-hakimu ya'idubnahu bilafdin wadihin wa tashbihin balaigin ya bunayya kun aqilan wa la tusyrik billahi ahada wa qad amara Allahu bil ihsani ilal walidaini wa syukrihima ala fadli tarbiyati fa ummuka qad hamalatka tis'ata ashhurin lidzalika kana haqquha a'zama min haqqi abi. Saya akan menganalisis makna dan juga jenis kata. Qala artinya berkata, kedudukannya sebagai fi'il. Luqmanu, Luqman, isim. Al-hakimu, yang bijaksana, isim. Yang itu menasehati, fi'il. Ibnahu, putranya, isim. Bilafdin, dengan ucapan. Bi-nya itu haraf dan lafdinnya itu isim. Wadihin, yang jelas. Wa-nya sebagai huruf, dihinnya isim. Wa tashbihi, wa-nya huruf, tashbihi sebagai isim. Balaigin, yang fasih sebagai isim. Ya bunayya, wahai anakku, ya-nya haraf, bunayyanya isim. Kun, jadilah sebagai fi'il. Akilan, orang yang berakal sebagai isim. Wala, dan janganlah sebagai huruf. Tusyrik, mempersekutukan sebagai fi'il. Billahi, kepada Allah sebagai isim. Ahada, seorang pun sebagai isim. Waqad, dan telah sebagai huruf. Amarallahu, Allah perintahkan. Amara sebagai fi'il, Allahu isim. Bil ihsani, untuk berbakti, bi-nya sebagai haraf, al ihsani sebagai isim. Ila, kepada, sebagai haraf. Al walidaini, kedua orang tua, sebagai isim. Wa syukri, dan bersyukurlah, wa-nya haraf, syukri sebagai fi'il. Hima, kepada mereka, isim. Ala, atas, sebagai huruf. Fadli, jasa, sebagai isim. At-tarbiyati, pendidikan atau pengasuhan, sebagai isim. Fa umuka, maka ibumu, sebagai isim. Fa-nya sebagai isim, umuka, fa-nya sebagai huruf, umuka sebagai isim. Qad, telah, sebagai huruf. Hamalatka, mengandungmu, sebagai fi'il. Tis'ata ashhurin, 9 bulan, sebagai isim. Lizalika, maka dari itu, sebagai huruf. Kana, adalah atau telah, itu sebagai fi'il. Haqquha, haknya, sebagai isim. A'zama, lebih besar, sebagai isim. Min, dari, sebagai huruf. Haqqi, hak, sebagai isim. Dan al-abi, ayahmu, sebagai isim. Adapun arti keseluruhan dari paragraf tersebut adalah Luqman yang bijaksana berkata, menasehati putranya dengan bahasa yang jelas dan pujian yang fasih. Wahai anakku, jadilah orang yang berakal dan janganlah kamu mempersekutukan Allah seorang pun. Allah telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan bersyukur kepada mereka atas jasa pendidikan atau pengasuhannya. Ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan, maka dari itu haknya atasmu lebih besar dari hak ayahmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.